Selamat pagi Indonesia, salam gotong royong. Ini kita podcast di Cianjur udah dari malam dan sampai pagi ini, jadi kelihatannya kita udah lemes-lemes. Tapi bapak-bapaknya semangat-semangat. Semangat terus. Kita ada di kantor Kepala Desa Cihaur, Cianjur, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Jadi Cianjur beras, Pak. Iya, Cianjur beras. Terkenal dengan berasnya ya. Pandan wangi. Pak, ya. Pandan wangi. Terpopulernya pandan wangi itu. Ya, paling terkenal pandan wanginya. Betul. Dan putih-putih banget itu ya. Betul. Rasanya lagi kan. Rasanya pulen. Rasanya pulen. Oke, Wangi. dan kayaknya terkenal di seluruh Indonesia Cianjur ya. Iya, Cianjur beras. Dunia juga. Seluruh dunia. Nah, di sini dengan bersama kita narasumber ada 3 tokoh penguasa desa ya. Bukan penguasa, tapi perangkat yang istilahnya yang melayani warga. Ya. Jadi istilahnya kayaknya lebih cepat melayani warga ya. Betul. Pelayan. Non stop. Jadi 24 jam 24 HP jam. WA tetap jalan, Pak. Jalan. Ya? Tetap jalan. Penting itu. Kecuali ketiduran. Oh ya, nggak kebales. Nah, di sini dengan Pak Iksan Kamil sebagai kepala desa, Siap. Pak Asli sebagai sekdes, dan Pak Dedi sebagai PPD. PPD itu Badan Permusatan Desa. MPR apa DPR? DPR-nya gitu. Oh, Kayak presiden, DPR. Oh, jadi ini desa juga sama. Pejabat teras negara desa ya? Iya, desa yang paling bawah. Paling bawah. Tapi ada PPD-nya gitu Iya. kan. Kayak sekolah juga sama kan. Ya. Ada OSIS-nya, ada MPK-nya gitu kan. Harus Semacam ada MPK-nya. perwakilan dari warga ya. Betul. Jadi Pak Dedi ini perwakilan warga. Betul. Jadi Perwakilan. kalau ini ada yang mau disampaikan ke kepala desa harus Bisa lewat aspirasi. Tapi kan bisa langsung kan? Langsung bisa. Cihaur itu artinya apa, Pak? Desa Cihaur. Itu tadinya itu Cihaur itu karena haurnya bambu gitu kan. Bambu. Terus kalau ci-nya itu cai gitu kan, air berarti gitu kan. Karena dulu mungkin di desa Cihaur itu banyak bambu-bambu gitu kan. Oke. Jadi namanya desa Cihaur. Jadi banyak bambu di sini. Iya. Oh. Karena desa Cihaur itu tadinya kan luas sampai 3 desa kalau belum di pemekaran, kalau belum pecah gitu Iya. kan. Desa Selagedang, Desa Sukamana, dan Desa Cihaur. Dulu satu itu. 3 desa Tiga desa itu satu, jadi luas. Jadi Desa luas. Cihaur itu. Oh. Cuman ada pemekaran, jadi bagi 3 desa. Jadi 3 desa. Iya. Ngurusin berapa orang, Pak? Warga itu kalau sekarang 5.700. 5.700. Hmm. Apa namanya semua, Pak? Enggak. Itu kan ada petugasnya dari RT/RW. Ya. Udah berapa tahun memimpin? Menjabat. Menjabat. Alhamdulillah sampai sekarang udah 3 tahun lebih. 3 tahun Nanti lebih. di April 4 tahun. 4 tahun. Ya, karena kami itu Kades Covid. Apa? Kades Covid. Dipilih waktu Covid. Iya, tahun 2020 itu kan rame-ramenya Covid itu kan. Nah, makanya pelatihan juga dibatasi gitu Dibatasi. kan. Juga sama keluarga. Ada pesta-pesta ya. Kalau dulu mah kan ada ya keluarga ikut, dari tim juga ikut gitu kan, ikut memeriahkan. Kalau sekarang kemarin itu dibatasi gitu kan. Dulunya apa, Pak? Sebelum jadi kades. Alhamdulillah Merah, dulu. Pak? Merah. Ini merah mah cuma visual baju karena mungkin kita harus mendukung apalagi mungkin dari pemerintah itu sendiri gitu kan. Karena presidennya juga orang merah, bupati orang merah. Oh ya, gitu bupati kan. itu dipilih ini ya, Dipilih sama warga, warga, bukan gitu. diangkat ya. Ya. Sama kayak kepala desa tuh Dipilih sama warga. Jadi, Jabatan politik. Jabatan ya, politik jabatan sama. politik. Oh, bukan jabatan sipil ya. Bukan, ya. Kalau lurah dipilih Langsung. diangkat Lurah oleh sama. camat. Iya. Ya. Nah, Ya. dulu sebagai apa, Pak?
dulu itu. Jadi bukan karena merah Pak ya? Iya, bukan, itu mah karena mungkin kita visual, jadi hari Selasa itu wajib pakai baju Biar merah. solid lah sama yang sampai ke atas ya, seperti kita merah presiden gitu. gitu kan. Karena mungkin kita itu ya pemerintah yang paling bawah gitu kan, yang intinya ikut melayani warga masyarakat gitu kan, mulai desa gitu kan, nanti sampaikan misalkan ke kabupaten, misalkan ke provinsi sampai ke pusat gitu kan. Dulu sebelum di KS juga saya kan jadi di RW itu dua periode gitu kan, jadi RW alhamdulillah. RW. Oh. Rukun warga Rukun gitu warga. kan. Jadi udah 10 tahun ngurusin warga ya sebagai RW. 10 tahun ya? warga gitu Jadi kan. udah ini ya. Alhamdulillah. Cuman RW nggak punya masa, Nggak punya masa. punya RT aja, RT. Oh, kan ngurusin RT yang punya aja. warganya gitu. Oh, jadi manajemen RT aja. Iya, tapi RT yang ngurusin warga. Tapi kita juga sebagai RW kan tetap turun ke lapangan gitu kan. Oh. Apalagi di musim pengajian, guru dan rajaban gitu kan. Artinya kan kalau Bapak sudah 2 periode berarti 13 tahun ya. Jadi apa? RW. Enggak, maksudnya sebagai pemimpin daerah ya. Berarti, enggak, maksudnya MK kemarin kan berhak jadi cawapres dong. Ya itu urusan MK itu mungkin gitu kan. Karena kita nggak mungkin terlalu jauh gitu kan, itu ada orang-orang yang di atas lah gitu. Walaupun misalkan di MK tersebut kan ada usianya itu masih 40 tahun. Oh, Bapak umur? Sekarang saya udah 46. 46. Bisa Dong. Bisa. Pakai pemimpin. Bisa kalau jadi cawapres. Tapi ada nih yang belinya gitu. Oh, iya. Kayaknya nggak ada Pak ya, belum terkenal ya. Insya Allah. Insya Allah. Itu kan harus satu punya partai Ya. gitu kan, orang partai gitu kan, baru bisa mungkin. Kalau Pak Aswin, ini Siap. sebelum jadi sekdes, Ya berwira swasta dulu. luar swasta apa? Ya kerja ke sana kemari lah. Oh, Di tahun akhir 99, pasnya di tahun awal Januari 2000 itu masuk ke desa. oh, Pertama masuk ke desa tahun 2000. oh berarti udah 23 tahun ngurusin warga. Paling lama aja. Paling lama. Senior. Senior. Paling ini ya, ngerti ya. Tapi ini sekdes apa? Enggak, dulu Sebagai apa? bertahap. Waktu dulu masih pertama diangkat itu Ekbang. Oh, Ekbang, ngurusin UMKM. Ya, pembangunan sama ekonomi gitu Oh, kan. ya. Oh, karena backgroundnya wira swasta kali ya Pak ya? Mungkin Ngerti waktu itu ekonomi. penilaian dari panitia kepala desa yang dulu gitu kan. Sampai sekarang beralih udah 23 tahun berarti. Ya, 23 tahun. Ya udah asam garamnya udah kerasa lah. Alhamdulillah. Jadi Ngerti proses. kita dulu waktu pertama diangkat jadi perangkat desa Gak ada gaji nggak kan? ada gaji sama sekali. Sama ada juga nggak ada Zaman gaji. reformasi Iya, nggak dulu. gaji desa. Enggak. Dapat gaji itu baru berapa sih dari 2014 2015 lah sesudah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Undang-undang apa tuh? Itu undang-undang tentang desa. Nah, itu baru kita bisa keangkat sedikit-sedikit alhamdulillah sampai sekarang. Jadi kalau dihitung mah pekerjaan yang bakti 14 tahun. 14 tahun yang digaji baru berapa? Dari 9 15 tahun. saja baru 9 tahun. 9 tahun. Ya itulah. 14 tahun Perjuangan dari di gaji desa zaman itu. negara. Betul. Kita cuma punya ini aja. Cari desa. Cari desa. Oh. Cari itu kan ada desa punya sawah. Nah itu dari yang dulu itu kepala desa yang dulu diwariskan kepada kita ke perangkat. Ya cuma dari situ aja kita Hasilnya. kalau Hasilnya. musim kemarau Oh, udah susah tuh. udah kita nggak dapat gaji. Panen ada. Kalau panen alhamdulillah ada. Oh, iya. Jadi Sambil doa panen, ya. ya. Panen bagus gitu ya. Nah itu berdoa aja terus. Itu. Dulu kan kita ya mengharapkan meminta juga gimana kan Ya. ya namanya pelayanan kita kan. Pelayanan mah ya ada yang ngasih kita terima, yang nggak ngasih ya terima kasih. Oh. Jadi yang membuat apa Pak Aswin harus berterima kasih sama orang yang bikin undang-undang Undang-undang. desa. Iya, itu baru digaji. Alhamdulillah, ya. 14 tahun. Semua perangkat sekarang alhamdulillah ada Ada ya. penghasilan tetapnya ada. Ya. Alhamdulillah. Orang enak tunjangan ada. Iya. Jangan ada. Betul betul.
Tapi kalau dibandingkan dengan bakti dengan yang digaji masih jauh. Yang di bakti kita kan dari 2000 sampai 2015 tahun 15 berarti tahun. nggak digaji sama pemerintah gitu kan. Ya alhamdulillah dari keluarnya undang-undang itu nomor 6 Pak Menteri Desa tuh. Nah, itu Nah, ya. alhamdulillah desa Ciaur juga kan desa mandiri sekarang. Ini ada. Jadi Dari- dinilai sebagai desa mandiri itu Desa maksudnya mandiri. apa, Pak? Ya, Desa mandiri itu maksudnya apa? Jadi benar-benar mandiri atau memang ada itu ya? Kayak semacam penghargaan? Ada penghargaan dari gubernur juga. Ya. Jadi itu kan bertahap desa-desa tertinggal, desa berkembang, maju, Desa maju, terus berkembang. mandiri. Paling tinggi mandiri? Paling tinggi mandiri. Oh. Nah, alhamdulillah kita di tahun 2022 2022, ya, kemarin, 2022. tahun 2022 kemarin kategori desa kita naik level jadi mandiri. Mandiri. ya. Wih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 15 Dari- tahun gak digaji. Dari satu Ciuber, Uh-huh. satu kecamatan, Cuma desa jauh. Baru jauh. Iya. Oh, makanya tadi disebut barometer. Ya, karena desa Ciaur itu jantungnya. Jantungnya. Kecamatan Ciuber itu desa Ciaur. Oh. Karena kotanya gitu kan. Oh, 15 tahun nggak diganti. Barometernya Barometernya sebagai barometer. berdekatan dengan kecamatan gitu Ya. kan, bersampingan. Wah, berarti Pak Dedi sebagai DPD. warga, perwakilan warga ya, DPR-nya warga tuh ada perangkat desa nggak digaji terus bisa jadi naikin naikin jadi Pada gaji gitu. Enggak, sebenarnya bukan tidak digaji, sebenarnya ada karena dari pendapatan asli desa itu. Kades. Iya, Cuman kades. tidak sesuai dengan UMR lah gitu. Oh. Karena kan pendapatan asli desa itu salah satunya pada perangkat desa. Perangkat desa. Oh. Jadi Tapi peran bukan warga- digaji dari negara itu diolah, kekayaan desa diolah untuk kesejahteraan. Makanya Bapak Dedi sebagai BPD bisa menjelaskan 15 tahun perangkat desa tidak digaji dan baru 2015 ada undang-undang. Itu gimana Pak? Ya, sebelumnya itu mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan perangkat desa itu, kepala desa, pemerintahan desa itu meningkatkan, memaksimalkan pendapatan asli desa. Karena alhamdulillah mungkin desa Ciaur punya kekayaan lah, ya, sawah dan alun-alun sendiri punya Ciaur. Itu bisa dijadikan menjadi pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa. Oh, dibantu. Oke. Ya, meskipun mungkin kesejahteraannya tidak maksimal tapi pasti ada lah. Oh, ya. Karena sawah 3 bulan sekali panen. Oh, ya kalau dilihat Kalau nggak kemarau, ya, kalau dijawab tadi oleh Pak Aswin itu kan istilahnya bakti. betul-betul Jadi bakti. betul-betul ikhlas. Setengah bakti mungkin. Nah, Pak Kades, Ya. Ciaur, Pemekaran, berarti kan dulu gede, Ya, luas. dan jadi satu menjadi 3 desa sekarang. Ya. Dan ini Pemekaran. Pemekaran Ciaur. Sampai perbatasan Kecamatan Capaka gitu. Ya. Tadi pendapatan asli daerahnya setelah menjadi Cihaur sendiri apa Pak? Alhamdulillah setelah jadi Ciaur, kami mungkin sebagai pemerintah desa Ciaur, karena ya sebelum saya juga Kalau alhamdulillah. Cianjur kan beras nih. Nah, itu kan tadi dikatakan sama BPD betul, karena ada PADES itu kan desa Ciaur itu kan punya BUMDes, Badan Usaha Milik Desa itu kan alhamdulillah ada sembako, warung sembako. Ya. Nah, terus ada punya kontrakan. Oh, punya kontrakan? Punya kontrakan, terus punya ruko-ruko yang Oh. yang di pinggir ini, depan ini ruko semua sampai sana gitu kan. Itu Yang pengelolaan BUMDes. BUMDes itu BUMDes. kan dikelola sama BUMDes semua, bekerja sama dengan Karang Taruna, alhamdulillah. Oke. Oh, tapi itu Pak Ciaur itu memang kayak umumnya Cianjur, Iya. sawah-sawah. Alhamdulillah, sawah petani. Sawah, Ya, petani, banyak kan petani. betul. Banyakan petani. Betul. Oke. Ini Pak pengalaman melayani warga yang berprofesi petani apa Pak? Ini suka dukanya Pak. Alhamdulillah, kalau misalkan suka dukanya, kita sukanya waktu lagi panen gitu kan, ikut kita juga ke sawah, karena kebetulan rumah kami juga kan
pinggirnya sawah, depan sawah, belakang sawah gitu Oh, kan. gitu. Jadi ya karena kami nggak punya sawah cuma liatin gitu kan. Terus ngobrol-ngobrol sama para petani gimana ya masalah pupuk subsidi gitu kan. Oh, Pupuk subsidi alhamdulillah. Mungkin misalkan keluhannya pupuk subsidi, makanya tolong dong disampaikan kepada pemerintah pupuk subsidinya supaya prioritaskan untuk ya khususnya untuk desa Ciaur ya untuk semuanya. Alhamdulillah gitu kan. Oh, ini bisa Pak? Bisa. Ngurusin ini? Subsidi bisa Subsidi, gitu oke. kan. Karena Terpenuhi Pak? iya, alhamdulillah gitu kan, karena kita dari desa juga kan ada Gapoktan, gabungan Gapoktan itu. Nah dari Gapoktan itu juga kan punya rantingnya kayak kelompok tani dari Perkadus, ada kelompok tani, kelompok Kadus 1, Kadus 2 dan Kadus 3 gitu kan. Kemudian juga alhamdulillah baru pertemuan hari Senin sama BPP Pertanian gitu kan. Ya karena fisiknya para petani gitu kan. Cuman kalau sekarang kan musim kemarau gitu kan. Ya, Nah, betul. ya mungkin itu kan cobaan ya dari yang maha kuasa Ya. gitu kan, karena siapa yang mau nolak gitu kan, karena itu udah itu mungkin ke kita aja dulu kita ya berpikir gitu kan. Oke, maksudnya kan tadi bahwa Cianjur itu banyak petani dan terkenal dengan berasnya. Panen adalah masa bahagia. Iya. Kalau istilah paceklik Pak ya? Paceklik, ya. Paceklik. Itu sebagai kepala desa ininya apa Pak yang ininya? Nah, Solusinya Pak. Alhamdulillah. Yang kita nih teman-teman sebenarnya banyak juga nggak tahu. Betul. Kalau paceklik harus mungkin gotong royong. waktu yang sekarang ya, Sekarang karena gimana, musim kemarau selama 4 bulan, kurang lebih 4 bulan gitu kan kemarau, jangankan untuk menanam padi gitu kan, Ya. untuk mandi minum juga susah. Oke. Nah, tapi alhamdulillah kami sebagai pemerintah desa Ciaur bekerja sama dengan kecamatan, dengan kabupaten, dengan PMI, BPPD gitu kan. Akhirnya air juga dikirim gitu kan Oke. untuk warga. Alhamdulillah desa Ciaur itu kurang lebih udah 10-11 kali itu Bantuan. pengirim bantuan Iya, air air. bersih gitu kan. Sampai 3 kali itu terpenuhi lah gitu kan. Nah sekarang kan ada hujan gitu kan. Nah untuk padi sendiri karena mungkin ya kita harus tetap mengirit-irit gitu kan ya, kata orang Sunda mah gitu Ya. kan, jangan terlalu boros sama beras Oke, gitu kan, udah makan, gitu ini kan. warga. Nah, tapi alhamdulillah kemarin juga ada bantuan berupa beras 313 kpm. Alhamdulillah gitu kan. Ada disalurkan gitu kan, udah 2 kali kalau nggak salah. Oke. Untuk waktu musim kemarau ini gitu Oke. kan. Jadi alhamdulillah bisa terpenuhi gitu Oke. kan. Sambil Berarti- mencambung gitu kan. Ya. Masih ini bisa terkelola Ya, untuk alhamdulillah melayani bisa, warga. masih bisa makan. Masih bisa makan. Ya. Alhamdulillah. Oke. Jadi kan saya tentang bercerita kejadiannya sebenarnya kita balik lagi ke yang udah agak lama. Pembukaan jalan tol Cipularang. Iya. Sehingga kan orang Jakarta kalau ke Bandung udah nggak lewat Cipanas. Puncak, Cipanas, Cipanas. Cianjur gitu kan kalau pariwisata paling mentok-mentoknya kan Cipanas udah nggak ke Cianjur lagi gitu Pak. Itu efeknya gimana Pak? Ya. Efek ke sebagai warga Cianjur nih Pak, ada yang bisa disampaikan nggak Pak? Nah kalau masukan mungkin ya Ya. masukan gitu kan, karena mungkin jalur puncak itu kan karena banyak istilahnya banyak para wisata yang main ke Iya. puncak gitu kan. Cianjur kan banyak tuh restoran-restoran. Nah restoran-restorannya, terus kendaraan umum juga kan istilahnya jarang ke sana kayak bis gitu kan, Ya, udah jarang dialihkan ya. misalkan ke Jombor, ke Sukabumi gitu kan. Karena misalkan kalau lewat puncak otomatis masih macet total gitu kan. Cianjur udah. Apalagi malam minggu gitu kan, yakin macet total itu. Oh jadi Sabtu Minggu tetap ramai Cianjur. Rame. Tetap masih. Oh. Alhamdulillah Oh, berarti untuk pariwisata Cianjur masih Masih ya? apalagi puncaknya Cipanas, Puncaknya. Oh. Kota Bunga gitu kan. Nah, Ciaur sendiri sebenarnya ini nggak sih daerah tujuan wisata di Cianjur? Banyak. Kalau tujuan wisata untuk Kabupaten Cianjur banyak sih. Nah, Ciaur sendiri kalau lah. Ciaur, nah Sendiri gini, banyak. Ciaur sekarang kan lagi bikin. Nah, Oh, lagi bikin. Ya itu yang dalam itu kan lagi sekarang lagi bikin lapangan futsal, lapangan voli, terus nanti insya Allah itu kan baru 40%. Oh. Yang depan ini kan. Oke. Nah, insya Allah di tahun 2024 kita akan kembangkan lagi. Itu kan ada tempat wisatanya, tempat selfie-nya gitu kan, tempat Oh. permainan anak-anak, tempat istirahat sambil ngopi gitu Oh, kan. gitu. Kayak di kabupaten lagi gitu, Kabupaten Hmm. Cianjur gitu kan. Oh,
Ciaur mau bikin sendiri ya? Ya, insya Allah itu dari dada desa gitu Oh, kan. oke. Doanya aja, doanya ya. Perlu bantuan dari Kementerian Desa nggak? Nah, Belum banget itu perlu banget. Karena maka Perlu. kami itu udah berapa kali ke Kementerian Desa itu ya lewat teman-teman juga gitu kan. Tapi mungkin belum waktunya gitu, belum cair gitu Oh, kan. betul. Akhirnya karena dari hasil musdes yang masukan-masukan daripada RT RW, dari semua lembaga gitu kan, dari tokoh-tokoh, ya akhirnya kita bukan aja lah dari dada desa gitu kan. Apalagi kan desa Tapi cuma sampai sekarang- 40%. Iya, yang 40%. terkumpul. baru Udah baru. Baru. Tapi insya Allah nanti kan di 2024 mudah-mudahan tidak ada perubahan lagi gitu Ya. kan, bisa dianggarkan lagi untuk alun-alun gitu Ya. kan. Karena kita kan udah desa mandiri jadi bisa dipakai aja pakai apa aja gitu kan kalau desa Oh, mandiri itu. karena sebagai desa mandiri itu bisa ada dananya. Iya. Oke. Tapi harus dibantuan dari ini ya, pusat lah ya. Ya kalau bisa mah pengen bantuan karena kan kami juga nantinya misalkan kalau ini udah bagus semaksimal mungkin gitu kan di tahun 2024 dilaksanakan lagi dikerjakan 100%, kan kaum juga mau direnovasi kurang lebih 20 miliar. Walaupun itu kaum misalkan Masjid Alun Cibok baru itu ada itu kan kaum kecamatan gitu kan. Tapi karena ada wilayah desa Ciaur gitu kan, akhirnya nanti alun-alun lapangan alun bagus, itu juga kan masjid bagus. Masjid bagus. Nanti pembenahan untuk ruko-ruko gitu kan. Dan Insya Allah. karena udah dikenal sebagai desa mandiri, berarti Ciaur ini ya yang harus jadi Barometernya. Barometernya. Iya. Harus ada kayak proaktifnya lah ya. Mudah-mudahan karena cita-cita kami juga masih banyak PR-nya gitu kan. Desa juga pengen ditingkatkan gitu kan. Emang ada yang lebih tinggi dari mandiri, Pak? Maksudnya ditingkatkan? Enggak maksudnya desanya gitu kan. Bangunannya. Bangunannya. Tulisannya. Bangunannya gitu kan. Karena ya tadi itu karena barometer gitu kan. Mudah-mudahan undang-undang untuk kepala desa itu misalkan untuk 9 tahun mudah-mudahan terlaksana atas sesi sekarang gitu kan. Doanya aja. Jadi kami juga bisa gitu kan. ganti-ganti lah ya. Bisa seluruh rasa 9 tahun gitu Ya, kan. lebih rasa. menunggu ketok palu. Tapi kan kalau dari DPR-nya itu sudah Ya. setuju semuanya Kalau gitu 5 kan. tahun nanti berikutnya ganti Ya, perubahan lagi. perubahan lagi betul gitu kan. Kalau 9 tahun insya Allah lah. Ya. Insya Allah beres gitu semuanya gitu. Jadi Ya, pesan-pesan dari perangkat desa ya Untuk pokoknya kepala desa gitu kan. DPR sama presiden 9 tahun lah. Karena kita kan dari se-Indonesia itu kan kita perlu update gitu kan. Ya, Alhamdulillah ke update. sana semuanya gitu kan, ke Jakarta gitu kan. Oh udah berangkat. Ciaur ikut kemarin? ikut sama berangkat, ikut sama gitu kan. Alhamdulillah Pak Jokowi ada, Pak Presidennya gitu kan, dari semua kementerian juga ada gitu kan. Akhirnya sharing gitu kan. Oke. Yang mudah-mudahan tetap palu sekarang gitu. Dan perangkat desa juga masukkan lagi untuk perangkat desa. Kebetulan ini kan sebagai sekdes juga dia ketua PPDI. PPD itu apa? Ya. PPDI Presiden perangkat. Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Oh, oke. Untuk Kecamatan Ciober. Oh. Nah, mudah-mudahan perangkat juga kan istilahnya jadi PNS lah Oh, gitu gitu. kan. Oh, Biar sama-sama gitu kan. jadi perangkat desa belum ada status PNS? Belum. Dulu pernah ada sekdes ya? 2007. Usulan kita mudah-mudahan Usulannya baru masukan usulan. usulan Iya. para perangkat. Ya. Kalau yang disahkan itu kan untuk kepala desa mah udah 9 tahun. Nah, setuju para DPR semuanya Ya. kan. Cuman ketok palunya aja. Oh. Mudah-mudahan ketok palu sekarang gitu. Cepetan lah. Siap. Bukuan lah ya. Bukuan. Kalau mau dapat suara desa Ciaur, Doanya aja. ya doa. Kalau perangkat desa ngomongnya doa aja, tapi kita sebagai host ya tolong cepet-cepet lah kalau mau dapat suara. Nggak, perangkat desa nggak boleh ngomong politik lah ya. Nggak boleh itu kan karena sesuai aturan. Cukup gitu. pelayanan kepada Iya. warga. Sebetulnya gini Pak Mukti, saya lebih tertarik itu yang tadi bapak-bapak di sini bilang, desa Cihaur ini memang mempunyai suatu nilai plus lah, apalagi dalam hal beras ya. Ya. Siapa yang nggak kenal berasnya Cianjur sih? Ya, betul. Ya kan ya, termasuk dari Cibubur ini.
Nah di musim kemarau ini kan tadi Bapak bilang udah ada bantuan air ya kan dari pemerintah beras ya. Nah ini untuk kondisi fisik dari para petani ini yang Saat ini. saya agak tertarik ini Apa realitanya ya, sebenarnya? realitanya dari para petani ini karena saya berpikir musim kemarau ini akan menghabiskan sangat ekstra lah tenaganya ya, terutama kesehatan Iya. kan di situ itu solusi atau ada kendala dari Yang perlu disampaikan. ya, yang perlu disampaikan Gotong royongnya dengan gotong pemerintah. royongnya dengan pemerintah ya kan antara warga dengan perangkat desa itu bisa dijelaskan atau bagaimana ya Minimal caleg-caleg ada yang peduli lah gitu nyampein ya. Bantu lah ya, Pak ya. Alhamdulillah sudah basi ya. Ada 5.000 suara. Ya. Apa itu? Begini, untuk menghadapi kemarau sekarang, iya ya kita juga dari pemerintahan desa sudah mengeborkan kalau belum bisa untuk penanaman padi yang memerlukan air banyak, ya kita Kebun. palawija sementara kebun. menghadapi kemarau yang sekarang. Tapi alhamdulillah untuk desa Cihaur sih, untuk air kita teraliri air irigasi. Cikondang. Oh, Ada sungai Cikondang. Cuma kita ada satu kedusunan Tetelar yang sama sekali nggak ada air, itu mah tak ada hujan. nah itu Itu juga kita mengharapkan atau menghimbau ke mereka petani, jadi beralih dulu alih fungsi Palawija. dari tadinya padi sawah kita ke palawija. Oke. Sementara untuk menghadapi musim kemarau ini, Iya. nah itu mungkin solusi yang bisa kita gemborkan ke masyarakat Iya. untuk mencari apa ya solusi lah. Ya, artinya untuk ada menghadapi kemarau ini. ya artinya ada solusi lah ya di Solusi, situ iya. untuk warga sendiri ya kan Iya. untuk apa namanya semua yang ada di Cihaur inilah nggak terlalu mungkin disebut pacaklik ya enggak juga Iya, kayak iya. Kenapa ya? Kemarau doang. Masih bisa makan. Masih bisa makan. Alhamdulillah. Apalagi kemarin kata Pak Kades, Ah. udah 2 kali ada bantuan dari Bulog gitu kan, Ah. yang udah kita terima ke masyarakat, udah disampaikan semua. Ya alhamdulillah bisa. alhamdulillah ya, alhamdulillah kalau misalnya begitu kan kita bisa Ya, Sosial. kita podcast datang pas warganya lagi susah, enggak enak malahnya. Iya iya. Oke, rencana masa depan Desa Cihaur selain jadi apa namanya ada tempat-tempat untuk apa pariwisata lokal ya di Cihaur, ada rencana besar nggak Pak? Yang kalau misalnya nanti akan ada perpanjangan kan perlu bertahun-tahun lagi tuh kan, ada rencana besar nggak Pak Desa Cihaur rencananya? Mungkin untuk rencana ke depan pasti ada gitu kan. Cuma untuk tadinya Desa Cihaur itu pengen ada tempat wisata gitu kan. Kalau punya lahan gitu kan yang luas gitu kan. Karena Desa Cihaur itu karena perkotaan, beda dengan desa-desa lain gitu kan. Kalau desa lain gitu kan ada agrowisata salam salam, terus ada kebun hijau gitu kan. Karena lahannya masih luas gitu kan. Banyak ya lahan yang nggak dipakai gitu kan. Kalau Desa Cihaur kan banyak kan Alfa gitu kan, Indomaret gitu kan, karena bisnis, kota ya, gitu kan, kota. kota. Nah akhirnya kami juga hasil musdes gitu kan. Kenapa alun-alun kita bikin? Karena ya asal desa punya alun-alun aja itu, Oke. yang ada di kita di sini gitu Oh. kan, punya 8 alun-alun gitu kan. Oh jadi karena ini ya Desa Cihaur itu desa yang di tengah-tengah kecamatan Ya, lah ya. betul. Artinya jadi pusat pariwisata orang-orang yang dari desa lain ngumpulnya di kecamatan, Ya. ada pusat ini ya pusat pariwisata untuk Betul. menerima apa pasar yang apa warga-warga yang pengen wisata di kecamatan kira-kira gitu ya. Iya, karena gini kan setiap misalkan yang mau kemana-mana gitu kan pusatnya pasti di alun-alun gitu kan. Ziarah maksudnya ziarah Pak? Dia yang ke Madura misalkan kemana gitu Oke. kan. Iya, Tetap iya. Pusatnya di sini? pusatnya di sini gitu Oh. kan. Terminalnya. Oh gitu. Jadi nggak bisa misalkan kemana ke Cibabel ke Harus kemana, sini gitu, dulu. di sini. Sini Jadi kumpulnya. yang lain kumpul Oh, datang jadi ke pusat sini. transportasi di Pusat. jauh. Oh, Karena gitu. ini terminal juga kan terminal angkot juga di sini. Oke, Yang baru lalu. ke kota Nah, di sini. Karena di sini beloknya gitu kan arahnya Iya, gitu iya. kan. Tempat persinggahannya gitu kan. Oh gitu. Nah. Oh jadi
konsep wisata, jadi Pak Kades sama perangkat desa Pak ini Ya. konsep wisatanya adalah bukan yang kayak desa-desa gitu, tapi konsep wisata transit gitu ya. Iya, transit. Oh, Iya, Pak. gitu. penataan Penataan kota, Penataan kota. Jadi Oh, desa semi-semi apa sedikit-sedikit kota gitu ya. Iya. Jadi Oh. semacam ada taman kotanya, jadi Taman bisa kota, istirahat, bisa olahraga anak-anak. Oh. Setelah itu mungkin program PKDes ke depan, penataan ruko yang seperti ini. Sebelah sini. Iya, ya. sini. Yang Oh, tadi gitu. dibilang Pak Kades punya cita-cita ingin membangun jadi 2 tingkat Dua desa. tingkat. Jadi Iya. Pak Kades pinginnya 9 tahun itu. Iya. Oh ya, Bisa mau tercapai ini gitu. untuk ngurusin bisnis Ya. inilah ya. Kalau misalkan kami 9 tahun di Ketok Palu, mungkin kami juga ada tenaga gitu Ya, kan. punya Karena- ada napas ada lah ya napas untuk gitu kan. ini. Karena kan kami kurang lebih hampir 4 tahun sekarang. Kalau tambah lagi kan misalkan 29 gitu kan, Ya. jangan 5 tahun lagi gitu Ya. kan. Nanti misalkan alun-alun bagus gitu kan, Ya, orang enak, kaum mau juga berangkat, megah gitu kota. kan. Nanti kita pingin semuanya jadi kalau misalkan waktu sore atau malam juga kan kita ya kalau misalkan 2 tingkat ruko-ruko kan dari sambil nongkrong ngopi gitu Ya. kan, lihat anak-anak main bola gitu, Ya. olahraga, yang poli gitu Ya. kan, terus ada yang selfie, Ya. ya pokoknya anak-anak gitu Tapi kan. apa siap 24 jam Pak ini alun-alun? Insya Allah. Siap 24 jam. Insya Allah. Tapi kan kalau misalkan kalau hari biasa mah enggak, dibatasi karena mungkin ada Dibatasi. banyak anak pelajar gitu Oh, iya. kan. Iya. Pengen jam 10 Oh, iya, gitu iya. kan, tutup Oh, gitu. gitu. kan. Tapi itu kan untuk umum enggak dipagar misalkan ditutup enggak. Ya. Silakan gitu kan. Pokoknya orang datang refreshing. Ya. Terus Itu baru Tempat nanti nongkrong, tempat kopi transit ke sana kota, gitu kan. apa, ke desa balik kampung Iya. gitu, sini, lewat sini dulu. Oh gitu. Tapi dampaknya itu Bang Mukti kebersamaan akan terbangun sendiri tuh. Oh iya, 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 betul. Gotong royong ya kan Gotong royong. secara nggak langsung berkenalan ya kan, betul. kemudian bicara tentang kehidupan, Ya, cari kan? jodoh. Cari jodoh Iya. bisa. Bisa, bisa. Nah, itu ya. Iya, iya. Jadi bisa. olahraga ada, Oh, untuk iya. rekreasi ada. Nah, itu. Artinya gini dong Pak, Ciaur itu levelnya sebenarnya desa tapi jadi kota kecil dong. Iya. Jadi konsep konsep pengelolaan desanya udah kayak kota kecil ya Pak ya, desa ya. Nanti mindsetnya harus kota kecil dong, Ciaur. Betul, karena mungkin karena desa Ciaur itu paling kecil. Terus di anggaran dana desa juga paling kecil desa Ciaur. Tapi mandiri. Mandiri. Oh. Kalau desa-desa yang lain kan 1, sekian, 1, sekian. Ciaur cuma 920 juta kalau nggak salah. Oh. Di bawah 1 Di bawah 1 M anggarannya. Oh. Tapi Karena kita termasuk- karena kota gitu kan. Tapi termasuk desa mandiri ya. Desa mandiri. Tapi semua desa-desa yang lain itu ya lihatnya di desa Ciaur. Misalkan maaf ya. Misalkan kalau ada apa-apa tetap desa Ciaur dulu yang di ini karena barometernya jantungnya ada di desa Ciaur gitu kan. Dan Termasuk kecepatannya- ininya proses pelayanan Iya. segala macam. Oke. Kita bisa meningkat di dana desa karena dapat dana Aplikasi. kinerja penambil. Alhamdulillah. Penambahan. Nambah. Kita dua- Jadi 1,2 kemarin, 1,1. 1,2. Oh. Ya. Kinerja karena Kinerja. Penilaian proses dari ini Nah, ya. alhamdulillah itu kan berkah mungkin doa dari warga masyarakat desa Ciaur. Terusan dari dulu kan belum pernah ya desa Ciaur belum pernah dapat aplikasi kinerja gitu kan. Setelah alhamdulillah kami misalkan bekerja sama dengan perangkat desa, dengan DPD semuanya gitu kan. Ya, utamanya doa dari para asatid gitu kan dan Oke. doa dari para warga masyarakat desa Ciaur. Alhamdulillah desa Ciaur dapat aplikasi kinerja sebesar 241 juta. Oke. Alhamdulillah. Udah 2 kali gitu kan di tahun 2022 dan 2023 gitu Oh, iya, kan. iya. Alhamdulillah. Satu-satunya desa ya desa Ciaur yang dapat aplikasi kinerja waktu itu gitu kan. Alhamdulillah. Doanya aja dari semuanya. Jadi dan desa itu tertambah dari 920 jadi 1,12 sekian lah. Oke. Gitu kan ya. Ya, ada Oke. peningkatan yang Ada tadinya peningkatan. paling bawah mendekati yang lain lah. yang Cuman- lain udah Cuman 1,. kami juga sih memohon ke Kementerian Desa gitu. Ah. Kalau bisa mah dana desa samain aja semuanya. Ah, Kalau ya, 1,5 semuanya. Nggak usah gitu. pilih-pilih lah ya. Kalau bisa Kalau itu. bisa. Tapi sebetulnya lebih bagus begitu. Iya. Kan nggak dipilih-pilih. Iya. Ya kan? Perasaan, ya. mau sedikit, mau banyak kalau bisa gitu Iya. kan. Karena semuanya juga desa kan sama pingin membangun Iya. desa
masing-masing ingin mempercantik gitu Ya. kan. Apalagi kalau saya baru tahu Ciaur itu sebenarnya ya desa transit ya, transportasi apa segala macam. Iya. Yang penting harus dilayani, Sangat jangan penting. jangan apa kita ke terminal aur-auran gitu kan. Iya, apalagi kan misalkan misalkan yang dari selatan gitu kan, mau ke kota juga, mau istirahat dulu kan pasti di kaum Oh, iya. Cibeber. Nah, walaupun tadi dibilangin kaum itu kan milik kecamatan Cibeber, tapi kan adanya di wilayah desa Ciaur. Ya. Kayaknya kan kalau misalkan nanti ini dibangun, Ya. ya mungkin istirahat di sana, Ya. terus UMKM juga. Oh, ya, ngopi-ngopi bisa ngopi-ngopi. ini, ya. Kayaknya UMKM juga kan warga masyarakat Ya. bisa terbantu gitu Iya. kan. Bagi yang Terus istirahat di tinggal sana gitu gimana kan. caranya bikin apa oleh-oleh Nah, khas gitu. Ciaur. Lalu kan Ciaur itu kan ada sale gitu kan. Oh, ada sale. Sale sama keripik gitu kan. Keripik. Ada. Itu belum di ini ya, belum dikembangkan. Apa udah berkembang? Udah dikembangkan itu Ya. UMKM gitu kan. UMKM. Pabriknya juga ada. Ada. Alhamdulillah. Doanya aja. Amin, amin. Oke, masih banyak dan yang harus kita dalamin Pak. Tapi Siap. next time saya pengen tahu untuk perkembangan apa konsep alun-alun pelayanan desa Ciaur untuk melayani warga yang transit di terminal. Rencananya seperti apa, ide-idenya seperti apa itu perlu kita dalamin nanti kalau apakah dalam proses pembangunan atau Iya. selesai pembangunan kita akan datang lagi untuk ini menariknya di mana nih, menariknya di mana gitu kan. Siap. Gitu. Kita mau bahas lagi itu Iya. Pak. Jadi di podcast Rembuk Beres itu nggak boleh sekali datang tapi harus berkali-kali biar konsep gotong royongnya ada Siap. dan menjadi barometer informasi tentang desa-desa terutama inspirasi dari desa Ciaur Iya. di Cibeber Pak ya. Mungkin saat ini kita Pesan-pesannya dulu. pesan-pesannya ada apa nggak Pak? Ada nggak untuk ya warga atau warga penonton ya kan, dengan penonton dengan yang lain untuk ya Ciaur ini bisa curcol sih. ya lebih apa ya supaya lebih ini aja lebih kita kebersamaannya Ya. itu saling kenal mengenalnya Ya. antara perangkat desa dengan Warga. para warga ya kan atau dengan tetangga-tetangga warga yang Ya. kecamatan itu ya Ada pesan nggak? Ya ada pesan nggak Pak? Silakan. Kades. Ya. Mungkin dari kami dulu ya. Iya boleh. Yang penting satu kekompakan. Ya. Insya Allah desa Ciaur kompak semuanya dari mulai perangkat desa, PD, kan Taruna, BUMDes gitu kan, PKK dan LPM gitu kan, MUI. Alhamdulillah. Jadi setiap pengajian-pengajian juga kita sama-sama lah gitu kan. Alhamdulillah semua berdatangi setiap bulan gitu kan atau rajaban misalkan. Alhamdulillah dari semuanya lembaga hadir gitu kan. Alhamdulillah walaupun perwakilan tapi alhamdulillah ketua ini semuanya berhadir gitu kan sama-sama gitu kan. Terus saya juga memohon kepada warga masyarakat desa Ciaur juga gitu kan rasa memiliki aja karena maaf bahwa kantor desa atau misalkan aset desa yang ada di Ciaur yang sekarang mau dibangun misalkan alun-alun itu bukan milik desa gitu kan, milik warga masyarakat desa Ciaur. Silakan semuanya warga bisa memiliki. Saya welcome gitu kan untuk desa Ciaur juga. Silakan untuk warga datang ke sini untuk sharing, untuk misalkan kemajuan desa Ciaur. Oke, akan saya terima masukannya gitu kan. Jadi jangan segan-segan lah kepada warga masyarakat desa Ciaur karena kita semua sama gitu kan. Karena gak ada gila jabatan, gak ada gitu kan. Kita sama-sama ayo ya sama warga gitu kan. Artinya saling mempunyai rasa memiliki. Rasa memiliki gitu kan intinya gitu. Oke. Karena kantor desa Ciaur itu bukan milik kita, bukan milik kepala desa, bukan milik BPD, bukan milik lembaga lainnya, bukan. Ini milik warga masyarakat desa Ciaur. Silakan warga masyarakat desa Ciaur berbondong-bondong datang ke sini untuk mengutarakan atau menyampaikan aspirasinya gitu kan. Yang penting satu memajukan desa Ciaur dan rasa memiliki itu. Betul. Ya. Pak Sekdes, Cuma kita menggarisbawahi dalam kesempatan sekarang, kebetulan mungkin ada yang menonton nantinya, untuk pembangunan yang direncanakan tadi ya sama Pak Kades untuk membangun kios-kios yang ada di wilayah alun-alun milik desa, ya kita dibolehkan sih ya untuk bekerja sama dengan pihak luar juga, dibolehkan dengan undang-undang yang sekarang juga. Untuk misalkan pembangunan kita tidak ada dana, ya kita mungkin
Ya, tadi welcome juga untuk para investor yang mau silahkan mau membangun untuk pembangunan yang mau gimana megahnya mungkin nanti ya kita mengharapkan juga sih pihak ketiga untuk ada investor yang mau berperan di sini, kita juga ya mempersilahkan lah gitu. Nah, nih untuk Mudah-mudahan para Udah jadi biasa jadi kota kecil dong ya. kita mengharapkan seperti itu. Siap. Segala bidang kita akan membangun siap. untuk khusus Ciaur gitu. Jadi Kami mungkin daripada Perpustakaan Desa mendukung semua program-program pemerintah, terutama pemerintahan desa berkaitan dengan penataan alun-alun, penataan rumah sampai pembangunan. Selama itu memang disesuaikan dan diperbolehkan oleh aturan. Kami sangat mendukung lah. siap. Kami memang selalu kompak ketika ada ukuran pengajian dan lain sebagainya bareng-bareng antara kepala desa dengan lembaga-lembaga desa. Oke. Tadi pesan-pesan dari Pak Kepala Desa, Pak Serden dan Ketua PPD. Kita akan bertemu lagi memantau perkembangan Desa Ciaur, Cikebet, Cianjur. Kita akan bertemu lagi. Selamat pagi, salam gotong royong.